Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnati ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah kita senantiasa memujinya, mensyukuri nikmatnya, mensyukuri rahmatnya yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa merasakan nikmat hidayah, nikmat waktu luang, meluangkan waktu kita untuk hal yang bermanfaat, nikmat mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berbagai macam nikmat yang penting bagi diri kita agar tidak mengabaikan perkara tersebut dan agar kita bisa mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan perjuangan kita sebagai penuntut ilmu, sebagai hamba Allah yang haus tentang pahala dan ganjaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pada pertemuan yang berbahagia ini, kita semua menginginkan sebuah kebahagiaan yang bisa mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Dan Enggak mau. kebahagiaan adalah tatkala seorang mukmin bisa melaksanakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini, sebelum kita melanjutkan dengan pembahasan Ad-Darsur Rabi'ah Asyarah di pelajaran yang ke-14 ya, Ummahat. Alaysa kadzalik? Bala. Balas. Ya, pelajaran yang ke-14. Ya, mungkin mengingatkan kepada kita untuk meluruskan niat ya, terlebih dahulu. Karena waktu menuntut ilmu di takhasus bahasa Arab itu bukan dinilai dari per pertemuan, tapi sampai kita menuntaskan dan menghabiskan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1, jilid 2, dan jilid 3. Begitu pula kitab Nahwu yang kita pelajari, kita selesaikan,
dan juga sharaf dalam kitab tasrif juga insya Allah kita akan selesaikan. Bukan dalam jangka waktu yang singkat ya, karena butuh pemahaman yang lebih dalam terkait dengan uh, ilmu bahasa Arab yang bisa kita telaah untuk bisa memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung saja kita masuk ke pelajaran ke-14 Ummahat. Ad-Darsul Rabi'ah Asyara fi Safhati Ithnan wa Thamanun. Halaman 82. Baik. Di sini ada percakapan antara Al-Fityah dengan Hamid. Ma mana Al-Fityah? Ada yang tahu Al-Fityah? Para pemuda. Eh, Sepertinya percakapannya sudah deh, Ustadz. Oh, sudah ya? Sudah, seingat saya tuh sudah. Sudah belum Ummahat? Sudah, Ustaz. Sudah, Alhamdulillah. Berarti kita masuk di halaman berikutnya atau pelajaran ke-15 sudah Ummahat? Yang tamarin Ya, yang Ya? tamarinnya belum ya, ya Teh ya? iya belum Kalau yang ya halaman udah ya. 83. Oh, tamarin. Halaman 83. Naam. Ya, Alhamdulillah ada yang mengingatkan. Syukran Ummahat. Ya, di halaman 83 Ummahat bisa buka ya kitabnya. Ajib anil as'ilatil atiyah. Pelajaran ke 14 adalah pelajaran yang berkaitan dengan domir. Penggunaan domir. Ya. Nah, penggunaan domir muttasil yang berkaitan dengan jamak. Ya. Kita coba mulai dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kita jawab. Ya. Tidak harus mengikuti percakapan. Ya. Contohnya, man antum. Apa artinya man antum Ummahat? Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Maka jawabannya yang tepat seperti apa Ummahat? Kalau antum jawabannya Nah, Nahnu ya, Nahnu. nahnu. Misalkan nahnu abna Duktur Musa. Ya, abna ya. Duktur Musa. Apa artinya? kami anaknya Musa. Anaknya Dokter Musa. Dokter. Iya, sesuai yang ada di buku ya. Nahnu abna Duktur Musa. Atau kalau di sini ya betul ya, abna Duktur Musa. Jadi bentuknya adalah jamak ya. Kalau antum maka jawabannya nahnu. Ya. Kecuali ta'zim. Ta'zim artinya memuliakan. Jumlah personilnya, jumlah orangnya satu. Tapi kita menggunakan bentuk jamak dalam rangka memuliakan. Ya, termasuk di antara ummahat. Ya, sesama ummahat biasa kita mungkin di antara ummahat mengatakan anti. Anti gimana kabarnya? Anti mau kemana? Gitu ya. Nah itu yang sebaya. Ya, pertemanan yang akrab gitu ya. Tapi kalau dengan yang lebih tua apa? Penggunaannya dengan kalimat apa? Dengan kata apa, Umar? Antum ya Ustaz ya. Ah? Perempuan Lebih loh. tua. Oh, an An antun lah. antunna. Sahih. Ya, menggunakan kata antunna. Kalau ingin memuliakan orang yang kita ajak bicara. Seperti anta, harusnya kan anta. Ketemu dengan laki-laki gitu ya.
sesama laki-laki anta, tapi ya para lelaki di negeri kita ini sudah terbiasa dengan menggunakan kata apa? Antum ya untuk memuliakan. Fahimtuna insyaallah? Insyaallah fahimna. Insyaallah Afwan fahim. Ustaz, ini jilid Baik, berapa Ustaz? Afwan Ustaz, eh, jilid jilid 1 1 ya Ustaz? ya, jilid 1 halaman 83. Nah, ya. Kita lanjutkan Ummahat ya. Aina baitukum? Kalau ditanya aina baitukum, apa jawaban yang tepat Ummahat? Baituna Qoribun. Qoribun apa ya? Baituna boleh. Qoribun Minal madrasati. minal madrasati. Kalau di buku minal mator ya. Ya. Oh iya, kalau di buku minal mator. Baituna, iya nggak apa-apa, bebas ya. Baituna qaribun minal madrasah. Ya. Ini adalah kalimat sederhana. Ya. Padahal baituna bisa diganti dengan domir apa? Munfasil. Yaitu Huwa. huwa. Huwa qaribun minal madrasah. Ya. Dan kedua-duanya sah, boleh. Tidak ada yang salah. Baituna boleh diganti dengan domir munfasil huwa. Baituna ada domir muttasil yang menempel, yaitu nahnu. Ya. Nah, makanya kalau ditanya aina baitukum huwa qaribun minal madrasah. Baituna qaribun minal madrasah. Ya, dekat dari sekolah. Seperti itu dalam menjawab. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nah, yang ketiga ini pertanyaan tentang al-usulus salasah. Man rabbukum? Apa jawabannya yang tepat, Umar? Rabbunallah. Allah. Ya, tidak nih. Ada yang bilang Rabbunallah. Ya, Rabbuna Allah. Ya. Ada lagi Allah. Allah. Rabbuna. Betul, nggak apa-apa. Rabbuna. Ya. Ada lagi Huwallah. Ya. Semuanya betul, Umar. Ya. Ini Rabbunallah, Allahu Rabbuna, Huwallahu. Ya. Kalau ditanya tentang Rabb, ya, Rabb itu apa? Rabb itu yang menciptakan. Ya. Rabb itu yang memelihara. Rabb itu yang menguasai. Ya. Ya. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah fahimna. Fahimna insyaallah. Bagi yang tidak bisa menjawab, maka dalam hadis dikatakan ha la adri. Ya. Ada kata ha. Itu menunjukkan sesuatu kebingungan ya. Di dalam kebiasaan orang Arab kalau bingung tuh ha gitu ya. Bingung seperti halnya orang yang bingung di negeri kita kan demikian. La adri, saya tidak tahu apa-apa. Sami'tun nas yaqulu syai'an. Ya. Aku mendengar manusia mengatakan Tuhannya ini, Tuhannya itu ya. Nah, itu bagi orang-orang ya yang mendapatkan siksa kubur ya. Thayyib. Nuasil, kita lanjutkan Umar.
ma lughatukum? Apa jawabannya kalau ditanya ma lughatukum? Misalkan ketemu sama orang Arab, ya. Orang Arab ini nanya dengan kita, ma lughatukum? Apa jawabannya, Ummahat? Lughatuna, Hmm. bahasa Indonesia itu apa? Indonesia. Iya. Gitu, Ustaz? Hah? Lughatuna. Wah, ini masa orang Indonesia nggak tahu bahasa Indonesianya sendiri. Indonesia gitu, Ustaz? Sama nggak sama keluarga negara? Iya, al-Indonesiatu. Indonesia. Ya, al-Indonesiatu. Kan? Jadi dia diakhiri tak marbutoh. Nah, marbut. Ya. Ya. Al-Indonesiatu. Berbeda dengan negara. Kalau negara, ya, ditambahkan alif tanpa tak marbutoh. Indonesia, Malaysia, ya, Saudia, ya. Nah, tapi kalau bahasa dia harus mengikuti muannas semua, Ummahat. Ya, lughatuna al-Indonesiyatu. Lughatuna al-Jawiyatu. Ini orang Jawa ya. Ummu Zuhdi ya, bukan ya, orang Jawa. Iya, Ustaz. Iya, lughatuna al-Jawiyatu ya. Lughatuna as-Sundawiyatu. Nah, Ibu Dede ya, Sundawiyatu. Ya. Naam. Iya, nah, ya. Nah, itu kalau bahasa ya, maka disandarkan dengan susunan muannas ya. Susunan muannas. Bukan susunan mudzakkar. Ya. Lughatuna atau hiya. Diganti hiya al-Indonesiyatu. Ya. Ma lughatukum hiya al-Indonesiyah. Ya. Hiya al-Injiliziyah. Hiya al-Faransiyah. Ya. Fahimtunna insyaallah. Nah, insyaallah, Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya. Ya, jadi kalau nanti ada yang bertanya tidak perlu bingung ya. Tidak perlu bingung, ada pelancong dari Arab ya. Kita ditanya, kita harus bisa. Kita harus bisa, Umar. Ya. Taib. Berikutnya ya, rakam hamzah, aina madrasatukum. Ya, apa artinya nih aina madrasatukum? Di mana sekolah kalian? Nah, ini pertanyaan sederhana, Umar. Ya. Aina madrasatukum. Maka jawabannya apa, Umar? Madrasatuna. Apa ya? Lanjutan itu, Ustaz. Madrasatuna fi Jakarta misal. Boleh. Ya. Diganti madrasatuna menjadi hiya. Boleh. Hiya fi Jakarta. Atau langsung menjawab fi Bogor, fi Jakarta. Ya. Kalau orang Arab tuh terkenal ya, di Bogor itu namanya Jabal Ahdor. Ya. Apa Jabal Ahdor? Ya. Hiya fil Jabal Ahdor. Gunung hijau. Gunung hijau itu puncak maksudnya. Maksudnya. Iya. Gunung hijau itu maksudnya di puncak Bogor. Ya. Kayak orang Arab banyak di sana. Ya, tapi tidak semua orang yang asli ya dari Arab Saudi, macam-macam. Dari Mesir, ya, dari Irak, ya, dari Afghanistan, ya, dan lain sebagainya. Pakistan, ya. Naam. Berikutnya rakam sittah, kita percepat. Antum muslimuna? Apa jawaban yang tepat, Umar? Naam. Hanya naam? Naam. Nahnu muslimuna. Nahnu muslimuna.
Nahnu muslimuna. Masya Allah. Ya. Jadi kalau ditanya, ya, na'am, nahnu muslimuna. Ya. Ada jawaban yang lain? Iya, enggak, bukan iya ya. Hah? Nggak ada lagi. Iya, makanya itu aja kan. Oh, nahnu muslimuna aja udah na'am. Ya. Atau jawaban yang lain la. Pilihannya. Hmm. La. Nahnu mu'minuna. Kami seorang Nah, mukmin. Masya ya. Allah. Bedanya apa? Kalau mukmin itu sudah pasti muslim. Muslim belum tentu mukmin. Masya Allah. Sahih. Ya. Jadi dia nggak mau dibilang muslim. Dia mau lebih dari itu. Saya bukan cuma sekedar muslim. Nahnu mu'minuna. Ya. Antum muslimuna? La. Nahnu mu'minuna. Ya. Nah, jadi lebih lagi. Ya. Atau la nahnu muhsinuna. Masya Nah, Allah. apa artinya muhsin? Muslim di atasnya Ihsan. lagi. Oh, di atasnya lagi. Ya. Masya Allah. Naam. Ya. Orang-orang yang ihsan. Ya. Ihsan itu dari kata hasan. Nah, di Ya. tingkat paling Lakukan atas. ya tingkatan ihsan ini. Tingkatan ihsan ini. Ya. Naam. Kita lanjutkan rakam sab'ah. Afi baitikum hadiqah. Apa jawabannya Umar? Naam. Tidak. Hmm? Naam. Terus pertanyaannya apa ya? Di rumahku ada Fi taman. baitina. Di Fi baitin. baitikum. Naam fi baitina. Naam. Fi Tadi baitina. kotun. Hadiqatun. Masya Allah. Ini Masya rumahnya Bu Dede ada kebunnya rumahnya nih, Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya. Atau jangan-jangan Alhamdulillah. rumahnya Ummu Zuhdi itu ada kebunnya Alhamdulillah. juga. Kebun orang. Iya. Ya. Kebun orang, masa kebun binatang? Ya, kebun orang. Ya. Kebunnya orang Nah, tadi depan rumah. ya. Hadiqah kebun. Karena biasanya orang Arab itu mengamalkan hadis Nabi. Nabi SAW pernah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 kebahagiaan pada seorang mukmin. Ya, di antaranya adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Jadi definisi orang yang bahagia itu yang punya tempat tinggal luas, dalamnya ada kebunnya. Ya, pernah lihat ya rumah orang-orang kaya di Arab itu ada kebun. Kalau kita kan beda ya. Orang kaya rumahnya marmer semua gitu ya. Dia ada kebunnya, ada pohon pisang, pohon-pohon yang ditanam dari Indonesia, bibitnya itu ditanam di sana. Kebun itu. Kangkung, ya. Nah, karena di sana susah mencari hal tersebut. Nah, itu adalah sebuah ya kebahagiaan menurut mereka. Ya, fahim tunna insyaallah. Baik, nah, insya Allah Ustaz. Insyaallah. Beda dengan taman Umah. Kalau taman apa Umah? Ini hadiqah kebun. Kalau taman, apa taman? Bahasa Arabnya. Apa ya? Lupa Ustaz apa sih? Ada 2. Ini yang biasa digunakan ya. Bustan. Ya. Bustanun. Ya, yang biasa digunakan atau raudhah. Raudhatun. Ya, taman kecil namanya bustan. Ya. Kalau di Saudi itu ada namanya Al-Bustan. Al-Bustan itu apa namanya? Taman ini ya, apa namanya? Kota ya, seperti taman kota, taman kecamatan gitu ya. Ada taman namanya bustan. Mereka menyebutnya bustan. Ya. Baik, kita lanjutkan rakam samaniyah. A'indakum sayyaratun? Apa jawabannya, Umar?
Na'am, indi sayyarotun. Masya Indah. Allah. Ya, indi atau indana. 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 Karena banyak kita bicara ya, banyak. Apakah kalian memiliki mobil? Ya. Naam, Indana. indana. Sayyaratun. Ya, indana sayyaratun. Ya, punya mobil. Ya. Kalau di Saudi memang semua orang rata-rata punya mobil ya, Umar. Karena itu adalah apa namanya? Muwasalah ya, kendaraan umum mereka ya. Indakum sayyara? La. Kalau misalkan la, maka jawabannya ma indana. Menggunakan ma. Ma itu artinya nafyun, meniadakan. Ya, kami tidak memiliki mobil. Kalau dijawabnya la. Ya, kita lanjutkan. Aina mudarrisukum. Ya, mal jawab ummahat, apa jawabannya? Kalau ditanya, di mana guru kalian? Mudarrisun. Mudarrisun. Di mana? Mudarrisuna, mudarrisuna fil bait Fil bait. misalkan. Ya, Fil bait. ya, ya. Nah, kalau lebih tinggi lagi pakai domir munfasil. Apa domir munfasilnya? Huwa. Huwa, Huwa ya, atau fil bait. Ya. Kan gurunya laki-laki kan? Ya. Satu orang. Maka huwa fil bait. Nah, terakhir ummahat. Antum mudarrisuna? Apa jawabannya? Apakah kalian Mm-mm, guru? Apakah kalian mm-mm, guru? mm-mm. Naam. Naam. Mudar. Nahnu Mudar. Oh iya. nahnu Nahnu mudarrisun. mudarrisuna. Iya. Ya, jamak mudzakkar salim. Ya, na'am nahnu mudarrisuna. Ya, karena setiap orang adalah guru, ummahat. Ya, dan guru itu adalah pemimpin. Ya, Nabi yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ada pertanggungjawaban. Maka kita adalah guru. Ummahat adalah guru bagi anak-anak ummahat. Ya, suami ummahat adalah guru ya untuk anak dan istrinya. Ya, maka itu semua guru itu adalah bukan sebuah jabatan, bukan sebuah profesi, tapi sebuah kewajiban. Bagi kewajiban. Ya, paham tunna insyaallah? Insyaallah. Ya, insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan ummahat sebelum kita masuk ke bagian 2 nih. Latihan kita tentang domir dan tentang jamak mudzakkar, jamak muannas dan jamak taksir. Ya. Ini Ustaz apa? Yang indakum dia itu berarti dhamir muttasil ya Ustaz ya, bersambung dia ya. Naam, sahih. Domir muttasil antum ya. Kum Kalau antum. kalau dia dipisah antum muslimuna berarti antumnya di sini dia dhamir muttasil. Betul Ustaz? Begitu? Antum di sini domir Hmm. munfasil. Dia terpisah Ustaz ya. Ya, Munfasil. dia terpisah. Hmm. Ya, meskipun ada kata pertanyaan a, ya. A itu kata pertanyaan itu di luar dari kata pada umumnya. Sehingga dia tidak bisa menempel dengan domir. Kata pertanyaan itu tidak bisa menempel dengan domir. Ya, yang bisa menempel dengan domir itu
adalah huruf jar, misalkan. Ya, fikum. Ada kan barakallahu fikum. Nah, ya. Naam. Baik. Berarti kalau dulu kan Ustadz pernah menyampaikan ada dhamir mustatir gitu ya Ustadz ya. Berarti dia yang tersembunyi di dalam fiil ya Ustadz Iya. ya. Itu Nah, contoh kayak seperti zahaba, dia itu tersembunyi di dalam zahaba. Berarti zahaba itu ada huwanya gitu Ustadz ya. nah, kalau domir mustatir di sini kita belum bahas. Ya, jadi sedikit tambahan dan bocoran ya. Domir itu terbagi menjadi 3 domir munfasil. Ya, contohnya ini huwa, nahnu, huwa, huma, hum sampai akhir. Domir muttasil seperti indakum, mudarrisukum ya, dan lain sebagainya, baitukum ya, lugatuna, lugatukum. Nah, itu domir muttasil menempel dengan kata, mufradatnya adalah isim. Kosakatanya isim. Nah, kalau mustatir, ketiga nih bocorannya, ada namanya domir mustatir. Domir mustatir adalah domir yang hanya menempel pada fiil dan dia tersembunyi. Ya. Dan dia tersembunyi. Ya. Contohnya zahaba, ya, jalasa, khoroja yang sudah kita pelajari nih di kelas dal, ya, di kelas D ada katanya zahaba. Apa artinya zahaba Ummahat? Dia telah pergi. Dia telah pergi. Di mana kata dia? Zahaba. Huwa Kok yang nggak ada ada? dalam buku. Ya. Dalam satu kata kerja ini ada yang tersembunyi. Dia tersembunyi di sini. Aslinya adalah huwa zahaba. Nah, itu namanya domir mustatir. Belum kita bahas insya Allah di pertemuan yang akan datang. Pahim tuna insya Allah? Fahimna insyaallah Ustaz. Insya Allah. Baik. Ustadz, Ya. Kalau kalimat pertanyaan itu dalam bahasa Arab disebutnya susunan kalimatnya apa, Ustadz? Bukan susunan ya. Bentuk katanya namanya istifham. Namanya istifham. Ya. Isim istifham. Itu Ya. untuk isimnya, Ustadz ya? Isimnya, kata tanya. Ya. Artinya kata tanya. Susunannya disesuaikan dengan ya setelahnya. Kayak misalkan a'indakum. Berarti a itu isim istifham. Indakum itu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, kan kita tahu ya. Domir muttasil itu susunannya pasti mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Domir muttasil. Ya, kayak baiti. Ya kan? Baiti berarti baitun ditambahkan ana, kepemilikan. Ya, idhofah. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, maka disebut dengan rumahku. Ya, rumah itu mudhaf, ku itu adalah mudhafun ilaih. Ya, maka contohnya tadi ya ada masuk susunan mudhaf wa mudhafun ilaih atau mubtada khobar dan lain sebagainya. Ya, pahim tunan insyaallah. Fahimna insyaallah Ustaz. Nah, Syukuran, Ustadz. ya, afwan. Baik, kita coba lanjut ke bagian 2 Ummahat. Pada rakam wahid. Ya. Bagi Ummahat yang aktif bisa dinyalakan mic-nya karena kita melihat memang di kelas dal nih fokus ya untuk menyimak ya di sini. Baik. Kita coba pada rakam wahid dimohon untuk bisa membaca bersama-sama Ummahat. Ya. Ya, kita mulai dari wahid, isnan, thalatha. Nahnu muslimuna. Al-Islamu Al-Islamu dinuna.
Wallahu Rabbuna wa Muhammadun sallallahu Sallallahu alaihi Nabi wasallam nabiyuna wal Nabi Qur'anu turuna turuna wal wal Ka'batu ka'batu qiblatuna qiblatuna wal wal Arabiyyatu arabiyatu lughatuna. Masya Ay, Allah. Cukup. Kayaknya semangat nih. Sampai nomor 2 dilengkap ya. Itu sampai nomor 1 saja Ummahat ya. Nah, kita bahas di sini. Nahnu muslimuna. Apa artinya nahnu muslimuna? kami orang muslim. Kami orang-orang muslim. Kami ini orang muslim. Al-Islamu dinuna. Agama kami adalah Islam. Kok agama kami? Islam adalah agama Islam kami. adalah agama kami. Ya. Agama kami Islam boleh. Tapi kalau mengikuti kitab ya, Al-Islam ya, Islam adalah agama kami. Jadi kalau ditanya Ummahat ya, agama kita apa? Islam. Ya. Karena kita melihat orang-orang di luar Islam tidak ada penisbatan kepada sebuah nama agama. Ya. Contoh Al-Yahud. Kita sempat belajar dulu tuh Al-Yahud. Ya. Apa artinya Al-Yahud? Murojaah sedikit Ummahat. Yahudiyun. Yang mendapat hidayah ya. Dinisbatkan ya kepada Yehuda. Ya. Yehuda ini adalah anaknya Nabi Yakub alaihi salam. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk Yahudiyun adalah orang Yahudi. Yahudi itu artinya adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Hadiah. Ya. Hidayah. Ya. Berarti dia bukan sebuah agama. Sebuah nama yang dinisbatkan kepada Yehuda. Lalu ada kata Nasraniun. Apa artinya Nasraniun? Orang yang mendapatkan pertolongan. Orang yang menolong. Sahih. Ya. Nasraniun orang yang menolong. Menolong Nabi Isa adalah Al-Hawari. Ya. Sahabat-sahabat dekat Nabi Isa. Nasara dari kata Nasara. Nah, Islam ini dari kata apa, Ummahat? Pertanyaannya. Islam ini dari kata apa, Ummahat? Apa? Dari kata? Salima. Iya. Lilam. Salima yaslam. Ya. Apa? Artinya? Artinya selamat ya. Selamat. Maksudnya apa? Selamat datang. Selamat itu apa? Bukan selamat datang. Kondisi selamat gitu. Diperjelas lagi. Namanya adalah istislam. Yang disebut dengan selamat adalah istislam. Apa itu istislam? Istislam itu adalah berserah diri. Berserah diri. Seseorang yang berserah diri kepada Sang Pencipta, dia akan selamat. Keselamatan.
Kalau orang Nasrani bilang juru selamat. Ya, juru selamat kita siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mohon diluruskan. Ini kita dalam sudut pandang bahasa ya, Umahat. Bukan dalam sudut pandang agama. Kalau dalam sudut pandang agama sudah masuknya ke ranah akidah. Istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nah, itu kita nggak masuk ke ranah itu. Cuman secara bahasa ya. Islam itu adalah ya mendapatkan keselamatan. Dan orang yang berserah diri kepada Allah, dia akan mendapatkan keselamatan. Fahim tunna insyaallah. Insyaallah Fahim. Ustaz. Nah, Insyaallah. Wallahu Rabbuna. Apa artinya wallahu Rabbuna? Dan Allah dan Rabb. Allah adalah Rabb kami. Kok Rabb juga? Kan kita pakai, Oh, kita lagi belajar bahasa Indonesia ini. Lagi pencipta belajar kami. bahasa Arab. Pencipta kami. Yang memelihara kami. Tuhan kami. Ya. Wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam nabiyuna. Artinya umat. Dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi kami. Kami. Apa nabi? Masih ingat? Apa itu Pembawa nabi? berita, Pembawa berita, pembawa kabar pembawa kabar gembira. gembira. Ya, karena orang yang memberikan peringatan dan orang yang memberikan kabar gembira itu adalah nabi. Dalam sudut pandang secara bahasa, Om. Jadi bukan secara istilah ya. Apa bedanya nabi dan rasul? Nah, itu udah masuk tuh dalam ranah ya istilah secara istilahi dalam sudut pandang agama ya. Tapi nabi di sini secara bahasa dari nabba ayunabbi, artinya adalah orang yang memberikan kabar ya. Kabar gembira dan kabar peringatan. Kabar gembira untuk menyembah Allah, kabar peringatan untuk menjauhi kesyirikan. Itu saja dari zaman dulu. Itu saja. Nggak lebih dari itu. Tujuannya cuma dua. Menyembah Allah, tidak menyekutukannya. Hanya itu saja. Ya. Tugas Nabi hanya itu. Ya. Sedikit nggak tugas Nabi Umar? Gitu doang, Ustaz. Iya, cuman itu aja. Beda sama Rasul. Kalau Rasul capek. Ada syariatnya, ada aturannya, ada ketentuannya, ya. Nah, kalau Nabi nggak capek, hanya menyuruh aja orang menyembah Allah. Ikuti syariat-syariat yang sudah ada. Ya, jangan mempersekutukan Allah. Ya. Tapi ya itulah namanya hidayah ya. Gak ada yang tahu. Istrinya sendiri nggak dapat hidayah. Ya, Nabi Lut ya istrinya sendiri ya nggak dapat hidayah. Anaknya sendiri nggak dapat hidayah. Nabi Nuh ya. Ternyata istrinya Fir'aun yang dapat hidayah. Ya. Nggak ada yang tahu. Ya. Nah, kita lanjutkan. Wal Qur'anu dusturuna. Ya. Dan Apa artinya? Dan Al-Quran adalah pedoman kami. Apa? Dan Al-Quran adalah pedoman kami. Pedoman kami. Dustur ya. Itu artinya adalah al-usul. Ya. Pondasi. Ya. Kalau dustur itu biasa digunakan di dalam bahasa kontemporer. Bahasa Arab kontemporer yang artinya adalah konstitusi. Ya. Maka diartikan dalam bahasa sederhana pedoman kami, pondasi kami, ya. Hidup kami, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka Al-Qur'an itu adalah pedoman kami. Ya. Wal Ka'batu kiblatuna. Apa artinya? Ka'batu kiblatuna. Dan
adalah kiblat kami. Hmm, ya, kita bahas secara bahasa. Ka'bah. Ka'bah itu dari kata ka'ab, muka'ab. Ada dua arti. Yang pertama adalah artinya muka'ab. Muka'ab itu artinya adalah empat sisi. Apa kalau ada empat sisi namanya? Kotak ya? Hmm? Kalau kotak itu dua dimensi. Kalau empat dimensi namanya apa? Kubus. 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 Kubus itu ka'ab muka'ab dalam bahasa Arab. Ya. Dan juga ada yang mengartikan ka'ab itu dari kata ka'bun, tumit. Ya. Maka yang lebih mendekati dalam pembahasan ini adalah muka'ab ya, artinya adalah kubus. Ya. Yang bentuknya kubus ya itu adalah Ka'bah disebutnya. Kiblatuna dari kata apa namanya? Qabala. Ya. Apa artinya qabala? Kiblat. Kiblat itu apa artinya? Arah kiblat. Itu kan pakai bahasa Arab itu kiblat. Bahasa Indonesianya apa? Mohon dijawab, Umahat. Arah barat. Arah barat. Arah barat. Kiblat itu apa, Umahat? Kibalal masyriqi wal maghrib. Ya. Dari kata qabala. Menghadap. Hadapan. Ya. Kita ibadah itu menghadap. Ya. Dan kiblat itu ditentukan di dalam syariat. Kiblatul ula fi Baitul Maqdis wa kiblatul thaniya fi Baitillah yakni al-haramain al-haram ya Baitul Haram ya. Kiblat pertama ada di mana? Menghadap mana? Ibadah kita menghadap mana? Baitul Maqdis. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Ya, jadi jangan dikesampingkan makna kiblah. Ya, menghadap artinya ya. Kayak kita ketemu presiden kan kita menghadap. Ketemu Allah kita menghadap kemana? Menghadapnya ke Ka'bah. Ya, menghadap Ka'bah. Ya, untuk kiblat tsaniyah, kiblat yang kedua. Kiblat tsalitsah yakni fil Karbala. Ya. Dan kiblat yang ketiga oleh ulama-ulama Syiah itu di mana? Karbala. Di Karbala. Ini tambahan ya. Kiblat yang menyesatkan yang sekarang lagi ramai dibicarakan ya orang-orang Syiah yang ada di Iran ya, mereka salat menghadap mana? Karbala, menghadap Karbala. Paham tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Wal arabiyyatu lughatuna. Apa artinya? Dan bahasa Arab bahasa kami. Arab adalah bahasa kami. Tuh, bayangkan Umar. Ini orang Islam ya, mau dari orang Arab, mau dari Indonesia, mau dari Malaysia, mau dari ujung dunia. Kalau dia orang Islam, apa bahasa orang Islam? Bahasa Arab. Al-Arabiyah. Al-Arabiyah. Nggak bisa dipisahkan. Al-Arabiyah lughatuna. Bahasa Arab adalah bahasa kami. Bahasa umat Islam. Oh, saya nggak mau, susah belajar bahasa Arab. Ya, kalau bilang susah, nggak mau belajar bahasa Arab, toh dari takbir sampai salam itu pakai apa? Bahasa apa, Om? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, maka sungguh lancang kalau ada orang Muslim yang nggak mau belajar bahasa Arab. Ya, padahal agama kita semua menggunakan bahasa Arab.
Ya, kebetulan aja sekarang sudah ada kamus ya, sudah ada terjemahan fikih pakai bahasa Indonesia, ya ilmu akidah pakai bahasa Indonesia, ilmu tajwid pakai bahasa Indonesia, ya asalnya bahasa Arab semuanya. Nah, paham tunan insyaallah? Fahimna insyaallah Ustaz. Pahimna insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan Umar? Ustaz tadi apa Nasroniyah artinya apa Ustaz? Mau ditulis? Nasrani. Oh, Nasraniyun artinya dari kata Nasoro. Nasoro idza jaa nasrullah. Nah, penolong. Ya. Ya Ustaz. Orang-orang yang menolong, ya, menolong Isa itu adalah Nasrani. Ya, ya. Orang-orang yang menolong Nabi Isa itu Nasrani. Ya, kita pun percaya adanya Nabi Isa alaihissalam. Maka yang berbeda yaitu tadi masalah Tuhan. Ya, fahim tunan insyaallah. Fahimna. Insyaallah. Cukup Ustaz. Insyaallah. Ya, baik. Alhamdulillah atas izin Allah. Ya, kita baru satu nih Umahat nomor bagian 2 baru nomor 1. Ya, insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pada bagian 2, 3, nomor 2, 3 sampai nomor 12. Ada tugas untuk Ummahat ya. Tugas untuk Ummahat di sini adalah mencari ayat Al-Qur'an yang menggunakan domir nahnu. Ya. Domir nahnu, baik itu domir muttasil ataupun domir munfasil. Ya. Pahim tunna insyaallah? Dhamir nahnu baik Domir nahnu di mutasil dalam ya, domir munfasil ataupun domir muttasil. Contoh, kasih contoh nggak nih Umahat? Iya Ustaz. antum asyaddu. Contoh ya. Ya. Contohnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Iya. Ini paling gampang ini. Ini inna nahnu. Sesungguhnya. Ya, nahnu nazzalna. Kami menurunkan. Nahnu itu domir apa? Munfasil. Ya, nazzalna ada domir muttasil. Ya, wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan dan kami yang menjaga. Ya. Fahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah Ustaz. Insyaallah. Ya. Satu ayat saja ya, Umahat. Jangan satu Al-Quran. Jangan, bahaya ini. Baik. Berarti disebutkan domirnya Ustaz ya? Ya. Domirnya Berarti disebutkan atau digaris bawahi boleh. Domir munfasil yang mana, domir mutasil yang mana. Pilih. Salah satu atau keduanya boleh. Ya. Baik itu salah satu atau keduanya boleh. Naam. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan Umahat? Masih soal Ustaz insyaallah. Masih soal. Ya. Ibu Dede bisa dipahami? Nah, Ustaz masih mencatat. Oh, masih mencatat. Nah, ya. Untuk tugas ini bisa diinfokan di grup ya Umahat. Mungkin Ibu Dedeh bisa ataupun Ibu Ummu Aisyah ya. Siapa Ummu Aisyah yang Ummu Adlan bisa disampaikan juga di grup. Nah, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang di Al-Usbu' Qadim, yakni Al-Usbu' Tsani, pekan kedua, insyaallah kita akan membahas tentang
Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi dengan pendekatan Lughatul Arabiyah, dengan pendekatan Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini mungkin yang bisa disampaikan. Semoga Allah berikan kepada kita kemudahan dalam menuntut ilmu, keberkahan dalam menuntut ilmu, dan mendapatkan ganjaran yang berlimpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Baik, hadza ma aqulu lakum wa nahtatim bihadzal qadar. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.